Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku dan ustadz-ustazah sekalian, nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul keistimewaan buah kurma. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu terjemahan dari arti Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Kurma yang memiliki nama ilmiah Phoenix dactylifera merupakan buah yang bisa disebut sebagai tanaman yang kuno karena telah diketahui sejak 6.000 sampai 4.000 sebelum Masehi, dan sampai zaman modern ini masih laris dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada orang yang pulang dari berhaji atau umroh tidak membawa oleh-oleh kurma. Bahkan juga saya tidak pernah mendengar pada bulan Ramadan ada orang yang berpuasa tetapi tidak pernah mengkonsumsi atau memakan buah kurma. Kurma merupakan buah yang unik karena Allah menyebutnya sebanyak 20 kali di dalam 16 surah yang berbeda di dalam Al-Quran. Unik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kurma sebagai makanan wajib keluarga sehari-hari. Unik karena dapat dikonsumsi tanpa mengenal batas usia. Dari ujung akar hingga ujung batang memiliki manfaat. Kemudian dapat bertahan pada suhu yang tinggi hingga 50 derajat Celcius dan dalam kadar garam yang ekstrim, hingga memiliki batas waktu kadaluarsa hingga 1,5 tahun bergantung kepada kualitas dan cara teknik penyimpanan. Adapun beberapa manfaat kurma dalam perspektif Quran dan sains. Yang pertama merupakan dapat memperlancar proses melahirkan. Dr. Muhammad An-Nasimi dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi wal Ilmil Hadis, pengobatan ala Nabi dan ilmu modern, mengatakan bahwa perempuan hamil yang akan melahirkan sangat membutuhkan makanan dan minuman yang kaya akan unsur gula. Hal ini dikarenakan banyaknya kontraksi pada otot-otot rahim ketika akan mengeluarkan bayi, terlebih jika hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kandungan gula dan vitamin B1 sangat membantu untuk mengontrol laju gerak rahim dan menambah massa sistolennya, yaitu kontraksi jantung ketika darah dipompa ke pembuluh nadi. Dan kedua unsur ini banyak terkandung dalam kurma basah atau rutop istilahnya. Nah, kandungan gula dalam rutop sangat mudah dan dapat dicerna oleh tubuh dengan cepat. Yang kedua, manfaat dari kurma atau buah kurma adalah memberikan tambahan tenaga bagi yang lemas, letih, dan lesu, serta buah yang terbaik untuk berbuka puasa. Sesuai dengan terjemahan dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang menyampaikan bahwa apabila salah seorang di antara kamu ingin berbuka puasa, maka hendaklah memulainya dengan kurma, karena ia memiliki keberkahan, dan jika tidak ada kurma, maka mulailah dengan air minum, karena ia menyucikan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kurma memiliki kandungan gula yang penyerapannya oleh tubuh lebih cepat dibandingkan nasi. Penyerapan unsur gula yang dikandung dalam nasi di dalam tubuh sekitar 5 jam. Sedangkan untuk kandungan gula dalam kurma sekitar 45 sampai 60 menit atau sekitar 1 jam dalam jangka waktu penyerapannya.
Itulah sebabnya kurma merupakan makanan yang sangat baik untuk berbuka puasa karena dapat menyuplai asupan energi secara cepat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menghindarkan orang dari bahaya racun dan sihir. Seperti terjemahan yang disampaikan seperti hadis yang disampaikan oleh riwayat dan Muslim yang artinya barang siapa mengkonsumsi kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun dan sihir. Kurma ajwa berbentuk mungil, bulat, daging tebal, kering, teksturnya lembut, dan hanya tumbuh di tanah Madinah. Rasanya mirip seperti kismis dan tidak terlalu manis. Berkaitan dengan keistimewaan kurma ajwa, Ibnu Hajar al-Asqalani yang menukil perkataan Imam al-Khattabi mengungkapkan, kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir karena doa dan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah, bukan karena zat itu sendiri. Begitulah beberapa manfaat krusial dari buah kurma. Nyatanya manfaat dari kurma sebenarnya lebih banyak dari yang telah disebutkan di atas karena kita juga belum membahas manfaat dari akarnya, pelepahnya, daunnya, batang, dan lain-lain. Oleh karena itu sangat tepatlah yang disampaikan oleh salah satu ulama tafsir yakni As-Sa'di bahwa kurma adalah sebaik-baiknya buah yang Allah jadikan di atas muka bumi ini karena padanya terdapat banyak manfaat dan kelezatan. Demikian yang tausiah yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.